Banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut, padahal juga maling. Oh, memang ada niat. Memang ada mensreanya, balik ke mensrea. Tiba-tiba Anda udah jadi komut di swasta. Mungkin Anda kontraknya Anda curi ayam. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain? Itu mensreanya ada. Tapi mungkin Anda terlindungi oleh oknum BPK, kali nggak ada kerugian kan? Atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya, pasti ada proses. Saya udah kenyang nih sama oknum BPK, termasuk adik saya bupati, kita udah ngalamin. Tapi saya bilang, kalau mau ayo kita seminar, kita buka. Termasuk LHKPN. Mana boleh kayak saya cerita begini. Kalau LHKPN bisa diintip semua orang, harusnya termasuk Direktorat Jenderal Pajak bisa ngintip dong. Anda nyatakan tambah sekian, ya kejar pajaknya. Nah sambil kejar pajaknya masih dikejar. Kenapa kamu dapat hibah? Saudara bukan. Saya kira sama adik juga belum tentu kita kasih. Betul. Kita juga belum, kita masing-masing keluarga punya kesulitan masing-masing kan. Nah, lagi soal kita. Presiden Jokowi memberikan tambahan modal sebesar 3,3 triliun kepada PT Pertamina. Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Pertamina. Dalam bilet yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara. Aset negara yang dialihkan ke Pertamina tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Aset negara tersebut salah satunya berbentuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga eks-satuan kerja di Jan Migas Kementerian SDM yang nilainya 1,5 triliun. Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya. Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar dan infrastruktur pendukungnya bernilai 1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG di Jalan Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan belit ini, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan. Hal tersebut mendapat kritikan dari netizen lantaran sebelumnya Basuki Cahayapurnama yang menjadi komisaris utama Pertamina sempat menjanjikan bahwa Pertamina akan go internasional. Nyatanya Pertamina terus merugi, bahkan sering terjadi kecelakaan kebakaran. Yang berkaitan dengan investasi, saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka, belak-belakan, dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, harganya nggak sulit untuk di sekuritisasi. Karena apa itu? Mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Artinya PLN
Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Usai Ahok menjadi komisaris utama, PT Pertamina bukannya lebih baik tapi malah bangkrut. Untuk diketahui, Ahok mengungkapkan alasannya berkenan ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan milik negara tersebut. Aku tanya ke Pak Erick tuh nggak tahu. Tapi aku siap, Pak. Siap. Sambil jalan Mas ya. Gimana Pak? Siap Pak ya Pak. Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Kita masih siap lah. Hidup ini ya nggak ada yang bisa setuju 100% ya. Tuhan aja ada yang nentang kok. Siap. Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi, terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir, yang dimana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Prosesnya panjang, kita lihat berbagai faktor. Nah, kenapa kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina? Karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit. Dan current account deficit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN. Maka dengan program-program B20 yang sekarang menjadi B30, import minyaknya masih sangat besar. Inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita. Sehingga dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan. Jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan untuk import minyak, padahal kita sudah punya substitusinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin membantu sahabatnya Jokowi mengawasi kinerja perseroan. Ahok menyebutkan pendapatan Pertamina yang mencapai 800 triliun rupiah atau hampir sepertiga anggaran pendapatan dan belanja negara harus selalu diawasi. Menurut Ahok, pada masa lalu posisi petinggi Pertamina seperti senior vice president harus dijaga oleh pegawai yang pengalaman kerjanya lebih dari 20 tahun. Pengangkatan itu dilakukan sesuai dengan golongan karyawan. Dalam tim transformer ini, Ahok mengatakan anak-anak muda usia 30-40 tahun yang memiliki potensi bisa menempati posisi strategis dengan jalan cepat. Bahkan jabatan tinggi bisa diraih dengan lelang jabatan. Sekarang anak muda doktor-doktor yang usianya 30-40 kurang lebih ada 60%. Masa depan Pertamina ada asal mereka mau naik. Ahok juga sempat mengungkapkan bahwa Pertamina merem saja sudah untung. Nyatanya Pertamina terus mengalami kebangkrutan. Maka wajar banyak masyarakat yang meminta agar Erick Thohir membenahi Pertamina dan memecat Ahok. Kenapa? Ini perkaranya sederhana, pengadaan tanah ini. Karena apa? Prosesnya misalnya tanah ini sebenarnya belum dimiliki oleh maklarnya, masih tanah milik kongregasi susteran, gitu kan? Dan baru dibayar uang muka 15 miliar atau berapa gitu, kecil lah itu. Padahal dia sudah mendapatkan 200 miliar. Ini jelas-jelas ini namanya total loss. Karena ini membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Jadi gampang sebenarnya Priska untuk menangani kasus ini. Tadi 200 miliar lebih itu. Karena barangnya belum ada kan. Padahal sistem pengadaan apapun itu oleh pemerintah maupun BUMN, BUMD sama aja. Kalau sudah ada, clear and clean, bahkan kalau sudah balik nama baru dibayar kan. Nah, ini sudah dibayar di depan padahal jelas-jelas belum ada administrasinya untuk balik nama segala macam. Jadi ini betul-betul membeli barang yang tidak ada. Skema yang sederhana begitu aja KPK tidak mampu menetapkan tersangka dalam jangka waktu 30 hari ke depan itu tidak diumumkan, maka ya saya gugat. Ini semata-mata menjaga ritme kecepatan KPK supaya tidak lambat lagi kan. Adakah oknum pejabat yang menyuruh misalnya untuk membeli lahan itu gitu kan? Karena pengalaman saya ada model-model yang sama begitu, ada yang mempengaruhi dari oknum pejabatnya, sehingga pembelian-pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong-kali-kong. Justru saya juga punya perbandingan. Di Jakarta Timur itu ada lahan yang sebenarnya itu bagus untuk pencegahan banjir karena itu bisa untuk bendungan dan segala macam. Tapi ini karena tidak ada maklarnya, tidak dibeli-beli itu malahan. Gampang pengadaan lahan dan atau bahkan lebih jauh lagi pemanfaatan aset yang sudah dimiliki oleh BUMD maupun Pemprov DKI itu banyak yang bermasalah, lucu-lucuan aja gitu sebenarnya. Jadi ini mudah-mudahan KPK ini menjadi pintu masuk untuk pemberesan semua aset yang sudah ada maupun yang baru akan ada. Ini ada maklar gitu kan,
yang berusaha menawarkan kepada BUMD maupun pemerintah DKI atas tanah-tanah yang dia kuasai, tanda kutip, padahal sebenarnya belum. Dan kemudian ini istilahnya juga kalimat aktif atau pasif juga nggak tahu juga ini siapa yang duluan ini kan, maklarnya yang aktif atau oknumnya juga yang aktif, sebaliknya juga begitu. Dalam hal pengadaan maupun pencarian utang itu kan ada izin komisaris bahkan begitu. Gampang bisa ini karena BUMD kan ada akte pendiriannya, ada SK pengangkatan direksinya kan, otomatis, dan uang itu cair dari mana kan, dari rekening juga. Kecuali kalau ini model tidak pakai rekening sih kan, tidak mungkin ini masih pakai rekening kan. Dari pengalamanku di kasus yang lain misalnya lahan Cengkareng itu ada kok dari rekening mana ke rekening mana pakai kwitansi, dan justru pembayarannya ke makelar itu. Ini sederhana. Jadi sebenarnya sama dengan bahasanya menangkap copet di pasar pada saat banyak orang gitu. Mas, kaliannya yang beda aja ya. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa jika terdakwa korupsi pengadaan lahan di Munjul, yakni pemilik korporasi PT Andunara Propertindo, Rudi Hartono Iskandar, juga merupakan sosok pelaku korupsi tanah di era pimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan oleh Boyamin saat mengungkapkan keterkaitan dan keterlibatan Rudi Hartono Iskandar dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam pusaran kasus tanah di Cengkareng. Sejak pertama kali didapatkan, Rudi Hartono Iskandar justru pada saat ada kopi sertifikat, yang itu ada memo disposisi dari Ahok yang mengatakan memerintahkan anak buahnya mengkaji untuk dibeli. Artinya dari dokumen itu patut dikonstruksikan bahwa Rudi Hartono Iskandar pernah menemui Ahok menyodorkan fotokopi sertifikat, dan fotokopi sertifikat yang sama diberikan catatan dan diberikan kepada anak buahnya. Boyamin mengaku bahwa kasus lahan Cengkareng, nama Rudi Hartono juga tercantum dalam perjanjian jual beli tanah. Dalam dokumen perjanjiannya itu bahkan mengajukan permohonan ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta, ditandatangani oleh Rudi Hartono Iskandar. Boyamin menegaskan hal menjadi gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan di Cengkareng dan Munjul. Ternyata ketahuan bahwa segala hal yang masuk ke PT Andunara sebenarnya dikendalikan Rudi Hartono Iskandar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itu bisa memberikan gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan yang di Cengkareng dan juga melalui istrinya mengurusi lahan di Munjul. Hal itu menguatkan bahwa nama Rudi dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul terkuak dalam sidang perdana Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Youri Cornelis Pinontoan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK, takdir suhan bahwa Youri bersama Direktur PT Andunara telah merugikan negara 152 miliar terkait pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur. Jaksa mengatakan program ini tidak sesuai dengan peraturan Pemda untuk digunakan sebagai lahan program rumah DP 0 rupiah. Pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSJ juga dilakukan secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Dalam perkara ini, Youri Pinontoan melakukan kesepakatan dengan Anja berkaitan dengan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah ini juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah. Ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh AR untuk kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain untuk pembelian tanah, pembelian kendaraan mewah,
dan tim penyidik akan terus melakukan pendalaman untuk itu. Yori disebut sebagai pihak pembeli, sedangkan Anja merupakan pihak penjual tanah. Setelah dilakukan kesepakatan, terjadi pembayaran awal sebesar 50% atau sejumlah 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI Jakarta. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yori, dilakukan pembayaran oleh Perumda Pembangunan Saranajaya kepada Anja Runtunewe sebesar 43,5 miliar.